Pengertian pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan merupakan pencatatan jumlah uang secara resmi ke dalam metode pengakuan, sehingga jumlah tersebut terefleksi dalam statement keuangan. Pengakuan pendapatan adalah salah satu komponen penting dalam laporan laba rugi dan akuntansi. Kesalahan dalam mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mencatat pendapatan akan mengakibatkan laporan laba rugi menjadi tidak sah. Proses pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika yang pertama realize, yaitu pendapatan diakui setelah terjadinya transaksi penjualan. Contohnya yaitu penjualan barang-barang eceran atau consumable goods. Yang kedua, realizable, yaitu pendapatan diakui jika persediaan yang akan dijual tersedia dan siap dijual. Contohnya yaitu barang dengan job order. Yang terakhir yaitu earn, yaitu pendapatan diakui selama earning proses. Contohnya kontrak jangka panjang. Baik, perkenalkan nama saya Ustaz Istukayo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan pendapatan pada perusahaan jasa konstruksi. Perusahaan melakukan pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian, yaitu dengan menghubungkan pendapatan kontrak dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian, sehingga pendapatan beban dan laba yang dilaporkan dapat didistribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Pendapatan hasil proyek menurut perusahaan telah dapat diakui pada saat diadakannya pembayaran termin sebesar uang yang telah diterima pada saat itu. Dalam PSAK nomor 34 tahun 2010, pengakuan pendapatan dan biaya kontrak, yaitu jika hasil konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak yang berhubungan dengan kontrak diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban. Dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktiva kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan, taksiran rugi pada kontrak konstruksi segera diakui sebagai beban. Menurut Rangkuti tahun 2008 dalam Smith & Skousen, ada dua metode dalam pengakuan pendapatan jasa konstruksi, yaitu yang pertama, metode kontrak selesai. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang mempunyai kontrak jangka pendek atau proyek yang memiliki risiko yang tidak dapat diestimasi secara andal. Metode kontrak selesai mengakui pendapatan dan laba kotor pada saat kontrak diselesaikan secara keseluruhan. Yang kedua, metode persentase penyelesaian. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang, di mana jangka waktunya lebih dari satu periode akuntansi. Metode ini mencerminkan presentasi kerja masa berjalan atau penyelesaian kontrak lebih dari satu periode akuntansi. Metode ini mengakui pendapatan biaya dan laba kotor sesuai dengan tercapainya kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka panjang. Metode persentase penyelesaian memiliki dua pendekatan, yaitu metode pendekatan fisik adalah metode pengakuan pendapatan yang diukur berdasarkan persentase kemajuan fisik yang dicapai di lapangan. Yang kedua, metode pendekatan cost to cost adalah metode pengakuan pendapatan yang diukur berdasarkan penyelesaian yang diperoleh dari besarnya biaya yang terjadi untuk mencapai tahap penyelesaian pekerjaan proyek. Metode pengakuan pendapatan kontrak konstruksi. Yang pertama yaitu metode kontrak selesai. Mengakui pendapatan pada saat kontrak diselesaikan yang digunakan pada periode jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Rumusnya yaitu laba kotor sama dengan nilai kontrak proyek kurangi biaya yang telah dikeluarkan. Yang kedua, metode presentasi penyelesaian, yaitu mengakui pendapatan sejalan dengan kontrak sampai proyek yang dikerjakan selesai, di mana periode yang digunakan adalah periode jangka panjang atau lebih dari satu tahun yang biasa disebut dengan kontrak linear. Rumusnya yaitu pendapatan sama dengan presentasi penyelesaian dikali nilai kontrak. Selanjutnya, persentase penyelesaian sama dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai akhir periode berjalan atau bisa disebut biaya aktual dibagi dengan taksiran total seluruh biaya. Sama dengan dan laba kotor sama dengan nilai kontrak proyek dikali biaya yang telah dikeluarkan pada periode berjalan. PSAK nomor 34 tentang kontrak konstruksi pendapatan mencakup yang pertama yaitu nilai kontrak dapat dirumuskan sebagai A. Kontrak harga tetap, B. Kontrak biaya plus.
Yang kedua yaitu penyimpangan, ketiga klaim, dan yang terakhir yaitu pembayaran insentif. Biaya kontrak terdiri atas yang pertama biaya langsung, yang kedua biaya atribusi, yang ketiga biaya lain. Penyatuan dan segmentasi kontrak konstruksi. Bila suatu kontrak mencakup sejumlah aset, PSAK 34 mengatur bahwa konstruksi dari setiap aset harus diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah. Jika yang pertama, proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset. Yang kedua yaitu setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah. Dan yang terakhir yaitu biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi. Metode yang pertama yaitu metode kontrak selesai. Metode kontrak selesai adalah suatu metode yang menangguhkan pengakuan pendapatan sampai tanggal penyelesaian. Berikut ini pencatatan dan perhitungan yang terjadi dalam metode kontrak selesai. Yang pertama yaitu pengakuan beban-beban selama konstruksi, di mana seluruh biaya diakui sebagai aset persediaan dan didebit ke dalam akun konstruksi dalam proses. Adapun entry-nya seperti yang kita lihat yaitu konstruksi dalam proses didebit dan beban-beban dikredit. Di sini, beban tidak diakui langsung, namun masih ditampung ke dalam akun konstruksi dalam proses yang merupakan akun neraca. Kemudian pada pencatatan tagihan dan penerimaan kas, yaitu seluruh tagihan piutang usaha dicatat dengan mendebit piutang usaha dan mengkredit tagihan atas jasa konstruksi. Di sini juga alih-alih mengkredit pendapatan atas jasa konstruksi, metode kontrak selesai justru mengkreditnya ke dalam akun tagihan jasa konstruksi yang merupakan akun neraca. Kemudian, ketika menerima pembayaran, entry-nya seperti biasa yaitu kas didebit dan piutang usaha dikredit. Yang terakhir yaitu pengakuan pendapatan. Ketika proses pengerjaan atau kontrak selesai, tagihan jasa konstruksi didebit dan konstruksi dalam proses dikredit untuk menutup keduanya. Kemudian, selisih keduanya diakui sebagai pendapatan atas jasa konstruksi. Adapun jurnalnya seperti berikut. Contoh kasus metode kontrak selesai, yaitu PT XYZ menandatangani kontrak senilai 30 miliar untuk membangun gedung pada tanggal 1 Januari 2019. Proyek ini membutuhkan waktu 3 tahun untuk penyelesaian. Berikut ini informasi transaksi yang terjadi selama masa konstruksi tersebut, yaitu pada tahun 2019, biaya konstruksi sebesar 7 miliar, tagihan sebesar 7,5 miliar, dan kas yang diterima yaitu 7 miliar. Pada tahun 2020, biaya konstruksi sebesar 8,5 miliar, tagihan sebesar 10,5 miliar, dan kas yang diterima yaitu 9 miliar. Pada tahun 2021, biaya konstruksi sebesar 8,5 miliar, tagihan sebesar 12 miliar, dan penerimaan kas sebesar 15 miliar. Adapun total keseluruhan 3 tahun ini untuk biaya konstruksi yaitu 24 miliar, tagihan 30 miliar, dan kas yang diterima yaitu 30 miliar. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, maka diperlukan jurnal untuk 3 tahun tersebut. Seperti yang kita lihat, yaitu pada tahun 2019, entry jurnal yang dilakukan yaitu akun konstruksi dalam proses didebit dan beban-beban dikredit senilai 7 miliar. Nilainya diambil dari biaya konstruksi pada tahun 2019. Lalu, piutang usaha didebit dan tagihan jasa konstruksi dikredit senilai 7,5 miliar. Nilainya diambil dari jumlah tagihan pada tahun 2019. Lalu pada saat penerimaan kas, jurnalnya kas didebit, ada piutang usaha dikredit senilai 7 miliar. Diambil dari nilai penerimaan kas pada tahun 2019. Lalu, perlu diperhatikan bahwa pendapatan beban tidak diakui pada tahun 2019, namun nanti pada saat selesainya pengerjaan konstruksi tersebut baru diakui. Dan akun konstruksi dalam proses dan tagihan jasa konstruksi merupakan akun neraca sementara yang digunakan untuk jurnal tersebut sebagai pengganti akun pendapatan dan beban. Lalu harus ditutup, akun tersebut harus ditutup pada saat proyek selesai dikerjakan. Untuk
untuk entry jurnal pada tahun 2020 dan 2021 menggunakan akun yang sama dengan nilai yang diambil yaitu dari nilai biaya konstruksi, tagihan, dan penerimaan kas yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Nah, pada tahun 2021 ini, akun konstruksi dalam proses dan tagihan jasa konstruksi perlu ditutup. Kemudian, selisih keduanya akan diakui sebagai pendapatan. Adapun entry yang digunakan untuk menutup akun konstruksi dalam proses dan tagihan jasa konstruksi serta mengakui pendapatan, entry-nya adalah tagihan jasa konstruksi di debit, konstruksi dalam proses di kredit, dan pendapatan konstruksi di kredit. Bagaimana cara mengapa akun ini di jurnal seperti ini untuk menutup akunnya, yaitu dimana selama masa konstruksi tagihan jasa konstruksi di kredit sebesar invoice, sehingga saldo akhir yang didapatkan yaitu sebesar 30 miliar. Jadi untuk menutupnya maka akun tagihan jasa konstruksi didebitkan sebesar 30 miliar tersebut. Lalu untuk akun konstruksi dalam proses, akun tersebut telah didebit sebesar biaya-biaya yang dikeluarkan selama 3 tahun tersebut, yaitu 24 miliar. Maka untuk menutupnya maka dipindahkan ke kredit dengan akun konstruksi dalam proses senilai 24 miliar. Selisih dari tagihan jasa konstruksi dan konstruksi dalam proses akan diakui sebagai pendapatan konstruksi di kredit dengan akun pendapatan konstruksi senilai 6 miliar. Lalu ada pula aturan dalam pelaporan di neraca, yaitu jika konstruksi dalam proses lebih kecil dari tagihan jasa konstruksi, maka selisihnya diakui sebagai kewajiban lancar. Namun, jika konstruksi dalam proses lebih besar daripada tagihan jasa konstruksi, maka akan diakui sebagai aset lancar. Jadi, seperti yang kita ketahui dan kita lihat di kasus ini, di mana selisih dari tagihan jasa konstruksi dan konstruksi dalam proses untuk tahun proses pengerjaan yaitu 2019 dan 2020 yaitu 0,5 miliar untuk selisihnya 2019, dan untuk tahun 2020 sebesar 3,5 miliar. Maka selisih ini diakui sebagai kewajiban lancar. Jadi, untuk laporan laba rugi pada tahun 2019 dan 2020, PT XYZ tidak mengakui adanya pendapatan dari proyek tersebut, karena pengakuan pendapatan ditunda hingga proyek tersebut selesai dikerjakan. Kemudian di tahun 2018, seperti yang kita lihat, harga kontraknya tetap sama, yaitu 4.500 juta, lalu cost to date-nya 2.916 juta, dan estimasi biaya penyelesaiannya yaitu 1.134 juta. Namun, didapatkan perhitungan estimasi total biaya pada tahun 2018 ini senilai 4.050 juta. Berbeda dari tahun sebelumnya, jadi estimasi biayanya bukan lagi 4 miliar, namun 4.050 juta. Dan hal ini bisa saja disebabkan karena adanya kenaikan harga barang atau material, atau kenaikan harga jasa untuk tukang konstruksi misalnya. Lalu dari perhitungan ini maka estimasi laba kotornya pun berubah, bukan lagi 500 juta, namun mendapatkan 450 juta hasil pengurangan dari harga kontrak, yaitu 4.500 juta dikurang sama estimasi total biaya yaitu 4.050 juta. Maka mendapatkan estimasi laba kotor sebesar 450 juta. Lalu persentase penyelesaiannya dari total estimasi biaya yang telah dikeluarkan sampai tahun 2018 yaitu sebesar 2.916 juta,
dibagi dengan estimasi total biaya, yaitu sebesar 4.050 juta rupiah, menghasilkan persentase penyelesaian sebesar 72%. Lalu di tahun 2019 cost to date-nya berarti sudah selesai, yaitu sebesar 4.050 juta. Lalu estimasi biaya penyelesaiannya sudah tidak ada karena ini pada tahun 2019, yaitu sudah tahun terakhir. Maka estimasi total biayanya berarti sudah totalnya yaitu 4.050 juta, dan estimasi laba kotornya berarti 450 juta, sehingga persentase penyelesaiannya menjadi 100% di tahun 2019 karena sudah selesai. Adapun jurnal yang harus dibuat setiap tahunnya, yang pertama adalah mencatat, kita lihat bersama jurnalnya, yaitu pencatatan biaya konstruksi pada tahun 2017 dengan jurnalnya, yaitu pekerjaan dalam proses di debit dan bahan kas atau utang dan lain-lain di kredit. Maksudnya di sini adalah setiap melakukan sesuatu aktivitas pekerjaan dalam proses tersebut, maka dicatatlah entah itu ada biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan material, bayar tukang, dan sebagainya. Nah, ini jurnal yang dapat digunakan untuk mencatat pengeluaran tersebut. Adapun total di tahun 2017, 2018, dan 2019 ini merupakan total akumulasi dari biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi nilainya sesuai dengan tahun 2017 biayanya itu sebesar 1 miliar, 2018 1.916 juta, dan di 2019 1 miliar 134 juta. Nah, mengapa pada tahun 2018 biayanya menjadi 1.916 juta, sedangkan yang kita ketahui bahwa cost to date-nya sebesar 2.916 juta untuk tahun 2018. Hal ini karena cost to date atau biaya yang dikeluarkan itu diperkirakan dari awal transaksi, yaitu pada tahun 2017 sampai 2018 sebesar 2.916 juta. Maka biaya yang dicatat dalam tahun 2018 terhitung juga dari tahun 2017 senilai 1 miliar. Jadi jika dicatat per tahun menghasilkan selisihnya yaitu 1 miliarnya di tahun 2017 dan 1.916 jutanya di tahun 2018. Kemudian mencatat tagihan termin dengan jurnal piutang usaha di debit dan termin di kredit. Senilai berapa yang kita tagih kepada customer, berapa yang kita tagih tadi yang telah ditagih oleh PT Karya Abadi kepada customer sesuai dengan informasi di soal tadi, yaitu 900 juta, 2.400.000 juta, dan 1.200.000 juta di periode 2017, 2018, dan 2019 yang kita lihat di bagian progress billing. Lalu yang berikutnya yaitu mencatat penerimaan tagihan dengan jurnal kas di debit dan piutang usaha di kredit. Pencatatan ini dilakukan yaitu sesuai dengan yang berhasil ditagih atau yang cash collected tadi, yaitu yang diterima secara tunai dari customer atau klien yang telah membayar ke PT Karya Abadi. Nah, kemudian dampaknya di laporan keuangan seperti kita lihat, yaitu secara akumulasi untuk pendapatan yang harus diakui adalah 25% untuk tahun 2017, yaitu 25% dikali 4.500.000 juta.
mendapatkan 1.125 juta, dan beban dikurangi dari bebannya, yaitu beban yang dikeluarkan selama tahun 2017 yaitu senilai 1 miliar, menghasilkan laba kotor senilai 125 juta. Lalu di tahun 2018 persentase penyelesaiannya yaitu sudah sebesar 72%. Maka 72% dari 4 miliar 500 juta rupiah itu menghasilkan 3 miliar 240 juta. Lalu dikurangi dengan beban pada tahun 2018 senilai 2 miliar 916 juta, sehingga laba kotornya totalnya mendapatkan sebesar 324 juta. Tapi ada pendapatan atau laba kotor yang sudah diakui di tahun 2017 yaitu di periode yang lalu yaitu sebesar 125 juta. Maka sisa yang akan diakui di periode berjalan di tahun 2018 itu pendapatannya sisa senilai 2 miliar 115 juta, adapun bebannya senilai 1 miliar 916 juta, dan menghasilkan laba kotor senilai 199 juta. Di 2019 juga sama pendapatannya yang sudah 100% dari 4 miliar 500 juta yaitu 4 miliar 500 juta, dan bebannya senilai 4 miliar 50 juta, sehingga laba kotornya mendapatkan 450 juta. Dan yang sudah diakui di periode yang lalu itu senilai 324 juta, hasil dari yang tahun 2017 dan 2018. Jadi sisa pendapatan di periode berjalan untuk tahun terakhir atau tahun 2019 itu sisa 1 miliar 260 juta, dan bebannya senilai 1 miliar 134 juta. Adapun laba kotornya yang di tahun 2019 yaitu 126 juta. Jadi seperti ini gambaran untuk penyajian pendapatan dan beban di setiap periode sampai dari tahun 2017 sampai 2019. Yang berikutnya yaitu jurnal yang harus diakui setiap tahunnya mengenai pendapatan dan laba kotor, yaitu diakui sebagai pekerjaan dalam proses senilai laba kotornya. Seperti yang kita ketahui tadi, pada tahun 2017 laba kotornya senilai 125 juta, 2018 199 juta, dan 2019 yaitu 126 juta. Selanjutnya di debit lagi akun beban kontrak, nilainya dari biaya yang telah dikeluarkan pada tiap periodenya, yaitu pada tahun 2017 senilai 1 miliar, pada tahun 2018 senilai 1 miliar 916 juta, dan pada tahun 2019 senilai 1 miliar 134 juta. Lalu di kredit akun pendapatan kontrak itu juga sesuai dengan pendapatan yang sudah tadi kita perhitungkan sebelumnya yang ada di rincian laporan keuangan untuk setiap periode, yaitu pendapatannya di tahun 2017 senilai 1 miliar 125 juta, di 2018 senilai 2 miliar 115 juta, lalu di 2019 senilai 1 miliar 260 juta. Kemudian untuk mengakui penyelesaian kontrak, maka di jurnal akun termin di debit dan pekerjaan dalam proses di kredit, dengan nilainya pada tahun 2019 dinilai senilai kontrak tersebut yaitu 4 miliar 500 juta di debit dan kreditnya. Lalu di laporan laba rugi komprehensif untuk PT Karya Abadi, seperti yang kita bisa lihat di gambar ini, yaitu pendapatan atas kontrak jangka panjangnya diambil dari total pendapatan kontrak yang di atas, lalu beban kontraknya dari biaya-biaya yang dikeluarkan di tiap tahunnya
dan ada laba kotornya dari tiap tahunnya. Jadi pada laporan komprehensif itu maka disajikan ada untuk metode presentasi penyelesaian itu ada pendapatan, lalu ada laba kotor dan beban kontraknya. Jadi itu dia tadi kedua perhitungan pencatatan dan pelaporan untuk dua metode dalam perhitungan atau pengakuan pendapatan dalam jasa konstruksi, yaitu melalui metode presentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Perlakuan biaya bunga selama masa konstruksi. Biaya bunga selama konstruksi ada 3 pendekatan untuk menghitung biaya bunga dalam pendanaan konstruksi dari properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama, memanfaatkan adanya biaya bunga selama masa konstruksi. Yang kedua, biaya konstruksi dengan semua biaya dana yang digunakan apakah dapat diidentifikasi atau tidak. Yang ketiga, memanfaatkan hanya biaya bunga yang terjadi selama konstruksi. Untuk mengimplementasikan 3 pendekatan umum ini, perusahaan menyadari 3 hal. Yang pertama, mengkualifikasi aset. Yang kedua, periode kapitalisasi. Yang ketiga, jumlah untuk dimanfaatkan. Retensi dalam proyek konstruksi. Dalam dunia proyek konstruksi, kita sering mendengar istilah retensi. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud retensi itu? Dan apa saja manfaatnya serta bagaimana ketentuan retensi yang biasanya terdapat dalam kontrak konstruksi? Berikut simak penjelasan lengkapnya. Retensi atau retention adalah jumlah pembayaran termin atau termits progress billings yang tidak dibayarkan atau ditahan hingga pemenuhan kondisi proyek yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut, atau hingga diselesaikan atau diperbaiki dengan kondisi yang telah disetujui. Manfaat retensi dalam proyek konstruksi. Adapun manfaat atau kegunaan retensi dalam proses pembayaran tagihan suatu proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, retensi berguna untuk memastikan bahwa kontraktor akan menyelesaikan proyek dengan kondisi yang telah disetujui. Yang kedua, retensi digunakan sebagai bukti nyata untuk menghadapi kontraktor apabila standar pekerjaan tidak terpenuhi atau terjadi kegagalan. Yang ketiga, tersedianya dana apabila kontraktor lain atau subkontraktor diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat, kepercayaan pemilik proyek akan lebih kuat jika menggunakan jaminan uang. Ketentuan retensi dalam kontrak konstruksi. Nilai retensi biasanya sebesar 5% dari nilai kontrak yang akan dikembalikan atau dibayarkan setelah proyek selesai atau setelah pemeliharaan. Artinya, jika kontrak konstruksi sudah diselesaikan oleh kontraktor, maka kontraktor tersebut dibayarkan sebesar 95% dari harga kontrak. 5% yang merupakan sebagai uang retensi tersebut ditahan sebagai jaminan biaya pemeliharaan konstruksi apabila terjadi ketidaksempurnaan bangunan yang sudah diselesaikan atau dikerjakan dan harus diperbaiki oleh kontraktor. Dalam perjanjian umumnya, pekerjaan retensi dilakukan apabila kerusakan diakibatkan oleh kesalahan pekerjaan kontraktor. Apabila kerusakan yang terjadi dikarenakan kesalahan pemilik proyek, maka pekerjaan retensi tidak berlaku dan untuk menyelesaikan tahap pekerjaan akan dikenakan biaya tertentu tergantung tingkat kerusakannya. Lamanya masa retensi memiliki rentan antara 3 bulan sampai 12 bulan tergantung pasal yang tercantum dalam kontrak. Setelah pemeliharaan kontrak berakhir,
maka uang yang ditahan akan dibayarkan kepada kontraktor. Berita acara serah terima pekerjaan pertama digunakan sebagai tanda bahwa masa retensi telah dimulai. Setelah berakhirnya masa retensi, biasanya dilakukan pemeriksaan atau checklist ulang terhadap pekerjaan kontraktor. Apabila semua pekerjaan telah dinyatakan memenuhi ketentuan, maka dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan kedua. Apabila sudah dilakukan pendatanganan berita serah acara terima pekerjaan kedua yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka kewajiban kontraktor telah selesai dan besaran uang retensi 5% biasanya dicairkan.